Ketika saudara-saudari membaca kitab Yunus, Allah berkata kepada Yunus, "Bangkitlah dan pergilah ke pihakmu," untuk memperingatkan mereka. Namun kemudian Yunus tidak pergi. Kemudian setelah Allah memerintahkan Yunus, Yunus pun pergi. Setelah pergi, Yunus berkata begini, setelah tiba di kota Ninive, Yunus akan berkata, "Masih ada 40 hari, Ninive akan dihancurkan. Masih ada 40 hari, Ninive akan dihancurkan." Yang sangat aneh adalah, padahal Allah telah mengutus Yunus untuk berkata bahwa dalam 40 hari, Ninive akan dihancurkan. Kemudian, yang anehnya adalah, orang-orang Ninive telah bertobat. Mereka tidak terus berbuat jahat lagi. Mereka telah bertobat sepenuhnya atas perbuatan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Raja Ninive. Raja akan berkata, Raja dan para pejabat mengumumkan perintah, bahwa manusia maupun hewan, sapi dan domba, tidak boleh mencicipi apapun. Tidak boleh makan apapun. Juga tidak boleh minum apapun. Setiap orang harus mengenakan pakaian kain kasar dimanapun mereka berada. Setiap orang harus dengan sungguh-sungguh memohon, memanggil Allah, meninggalkan kejahatan, dan bersatu dalam doa, atas tindakan-tindakan kejam. Mungkin Allah akan berubah hati, dan tidak meluapkan murkanya, sehingga kita tidak dimusnahkan. Hal itu belum dapat dipastikan. Jadi, engkau, Raja, mengeluarkan perintah bahwa semua orang, serta sapi dan domba, tidak boleh makan. Juga tidak boleh minum. Sebaliknya, semua orang, termasuk sapi dan domba, harus mengenakan pakaian kain kasar. Kemudian, meninggalkan kejahatan mereka sendiri. Kemudian, semua orang harus dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Mungkin Allah akan berubah hati, dan tidak akan memusnahkan Ninive. Kemudian, benar saja Allah melihat bahwa engkau akan bertobat. Allah, ya Allah, melihat bahwa mereka telah meninggalkan kejahatan mereka, berbalik hati, maka tidak menimpakan bencana yang telah dijanjikan kepada mereka. Kemudian, Allah benar-benar tidak menimpakan bencana kepada Ninive, karena Ninive telah bertobat. Kemudian, 1 atau 2 hari yang lalu, sepertinya ketika dini hari 2 lebih waktu sebelum kemarin, Bapa Surgawi dengan jelas mengatakan ada 3 saudara perempuan. Dari ketiga saudara perempuan itu, saat ini 2 ada, yang berada di dalam altar, dan 1 telah meninggalkan sejak tahun lalu. Mereka menyebut ketiga saudara perempuan dari Anhui, yang pernah mendirikan sebuah grup. Kemudian, di antara mereka, 2 saudara perempuan mengikuti jalan menuju kehancuran. Sedangkan 1 saudara perempuan mengikuti jalan kehidupan, dan mendapatkan kehormatan. Kemudian, 2 saudara perempuan itu hampir semua menuju kehancuran. Sementara salah satunya sudah tidak berjalan bersama kita. Saudara perempuan itu, menurut Bapak Surgawi tahun lalu, dinyatakan sebagai pelacur yang tercela. Pelacur yang tercela itu mendengarkan berbagai agama di mana-mana. Ia mendengarkan semua itu, bukan ajaran yang berasal dari Roh Kudus, melainkan ajaran yang berasal dari roh jahat. Berbagai gereja, berbagai agama juga didengarnya, dan semua jenis orang mendengarnya. Kemudian, waktu itu yang didengarnya, seperti milik seorang pelacur yang tidak bermoral, sama seperti seorang pelacur. Kemudian, Allah menunjukkan kepada Zebedi bahwa dia adalah seorang pelacur yang tidak bermoral, tetapi tidak menyebutkan kehancuran. Hanya 2 hari yang lalu, Allah berkata bahwa wanita itu akan dihancurkan, dan 1 lagi saudara perempuan yang berada di altar juga akan dihancurkan. Kemudian, setelah berkata demikian, pada pagi hari ini, Zebedi menasihati saudara perempuan tersebut, karena dia sangat keras kepala. Zebedi kemudian dengan benar menyampaikan hal ini kepadanya. Jadi, apakah dengan memberitahukan hal ini karena kasih atau karena benci? Itu karena kasih padanya. Sebagaimana jika Allah benar-benar berniat untuk memusnahkan Ninive, maka tidak perlu Yunus untuk memperingatkan. Jika Allah sudah bertekad untuk memusnahkan Ninive, tidak perlu peringatan lagi, langsung saja kehancuran. Tapi Tuhan masih punya hati belas kasihan. Berkata kepada Yunus, "Kau harus pergi memperingatkan Niniwe." Lalu Yunus berkata, setelah Yunus sampai di kota Niniwe, memperingatkan, masih ada 4 hari ini Niniwe akan binasa. Tak disangka mereka bertobat. Jadi peringatannya untuk kita waktu itu adalah, ini 2 saudari. Tentu saja ada seorang saudari yang tidak bisa memperingatkan. Lalu, tujuan peringatan adalah agar dia bisa bertobat. Karena hatinya sangat keras. Tidak mau menerima, tidak mengerti kebenaran. Sangka dia punya banyak pengetahuan Alkitab. Artinya, kalau tidak taat pada kehendak Tuhan, tidak bisa diselamatkan, meskipun sangat mengenal Alkitab. Kehendak Tuhan adalah melalui Yesus Kristus memberikan hidup kepada kita. Sekarang Tuhan dan pewahyuan sudah memberikan janji ini kepada anaknya sendiri. Saudara Sihber, kalau tidak menerima akan binasa, ini bukan Sihber yang sembarangan bilang. Tentu ada juga seorang saudari, jalan kita. Saudari Luther jelas bilang, kelak banyak orang yang akan ditinggalkan dan binasa, tapi saudari Luther tidak. Karena Tuhan memberikan saudari Luther kepada Israel. Katakan semua, yang tidak mengikuti Israel akan binasa. Ada juga orang yang tetap keras dan tidak mendengar. Maka Tuhan karena belas kasihan, memberi mereka waktu. Kalau tetap keras tidak akan mendapat hidup. Jadi hari ini adalah, saudaraku berkata begitu agar saudara-saudari mengerti. Kalau Bapa Surgawi punya wahyu untuk Sihber, Sihber pasti akan memberitahu saudara-saudari, agar tidak sampai menimbulkan rasa sungkan pada saudara, yang akhirnya membuat saudara-saudari binasa. Karena saudara Sihber adalah gembala. Kalau sudah sering dinasihati tapi tidak dengar, Sihber akan memberitahu Tuhan tentang hal ini. Ya,